Di bawah terik matahari Arab Saudi, seorang pekerja bangunan asal Indonesia menghadapi dilema besar yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Antara kehormatan, keluarga, dan godaan yang tak terelakkan. Bagaimana ia menghadapi cobaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang menguras air mata ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita haru penuh makna lainnya. Mari kita bersholawat terlebih dahulu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di tengah terik matahari yang menyengat, di bawah langit biru tanpa awan, Farhan kembali mengangkat adukan semen dengan kedua tangannya yang sudah dipenuhi kapalan. Angin gurun berembus, tapi bukannya memberi kesejukan, justru membawa debu-debu panas yang menempel di kulitnya. Ia menghela napas panjang, merasakan betapa beratnya kehidupan seorang buruh bangunan di tanah orang. Sudah 5 tahun ia merantau ke Arab Saudi, mengorbankan kenyamanan dan kebersamaan dengan keluarga di kampung halaman demi mencari nafkah yang layak. Setiap pukulan palu, setiap ayunan skop, setiap keringat yang menetes adalah perjuangan bagi istri dan anaknya yang jauh di Indonesia. Bayangan wajah kecil anaknya, yang dulu ia tinggalkan dalam buayan, kini sudah tumbuh besar tanpa bisa ia saksikan setiap harinya. "Ayah pulang kapan?" Suara lembut anaknya terngiang di telinga, membuat dadanya sesak. Ia hanya bisa menepuk dada dan berbisik dalam hati, "Sabar, nak. Ayah sedang berjuang di tanah rantau." Di tempat ini, ia bukan siapa-siapa. Hanya satu dari ribuan tenaga kerja asing yang membanting tulang membangun gedung-gedung tinggi milik para saudagar kaya. Ia tak pernah mengeluh, meskipun panasnya matahari kadang membuat kulitnya terasa terbakar. Ia sadar, inilah jalan hidup yang harus ia tempuh untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia bekerja dengan tekun. Suara palu bertalu-talu, tumpukan bata semakin tinggi, dan semen mulai mengering. Sesekali ia melirik rekan-rekannya, sesama pekerja dari berbagai negara. Wajah mereka juga penuh kelelahan, tapi tidak ada pilihan lain selain terus bekerja hingga matahari terbenam. "Farhan, cepat sedikit." Suara mandor menggelegar membuyarkan lamunannya. Farhan mengangguk dan segera kembali bekerja. Namun, di sudut pikirannya, ia tak bisa mengusir rasa rindu yang makin menyesakkan dada. Berbeda dengan kehidupan para pekerja bangunan yang serba kekurangan, majikannya, Tuan Khalid, hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan. Rumahnya berdiri megah di tengah kota Riyadh, dikelilingi tembok tinggi dan gerbang besi kokoh yang dijaga ketat. Setiap kali Farhan melewati rumah itu, ia selalu takjub dengan ukurannya. Jendela-jendela besar, pilar-pilar tinggi, taman yang luas dengan air mancur berkilauan di tengahnya. Semua itu seperti dunia lain yang jauh dari jangkauan orang sepertinya. Tuan Khalid adalah pria parubaya yang memiliki jaringan bisnis properti besar di Arab Saudi. Ia jarang terlihat di rumah karena selalu sibuk dengan urusan bisnisnya. Bahkan, kata para pekerja lain, dalam sebulan, ia hanya pulang beberapa kali. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri atau di villa pribadinya di pinggiran kota. Namun, ada satu hal yang membuat rumah itu terasa aneh. Meski megah dan luas, suasananya sunyi. Tak ada suara anak kecil berlarian. Tak ada tawa keluarga yang menghangatkan ruangan. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa dingin dan kaku. Di rumah itu, hanya ada satu sosok lain yang sering terlihat selain para pelayan dan penjaga. Madam Leila, istri Tuan Khalid. Wanita itu masih muda, mungkin baru menginjak usia awal 30-an, dengan wajah cantik dan kulit seputih mutiara. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang tak bisa diartikan dengan kata-kata. Setiap kali Farhan melewati halaman rumah megah itu untuk mengambil material bangunan, ia merasa tatapan Madam Leila selalu mengikutinya. Tatapan yang aneh, bukan seperti tatapan seorang majikan kepada pekerjanya. Ada sesuatu di dalamnya, campuran antara rasa penasaran, kesedihan, dan sesuatu yang lain yang tidak bisa ia pahami. Awalnya, ia menganggap itu hanya kebetulan. Namun, semakin hari, semakin sering ia menangkap mata wanita itu menatapnya dari balik jendela. Kadang, saat ia sedang beristirahat di sudut bangunan,
Ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Dan saat ia menoleh, Madam Leila dengan cepat membuang muka atau pura-pura sibuk dengan sesuatu yang lain. "Hati-hati, Han," bisik Jamal, salah satu rekan kerjanya yang sudah lama bekerja di tempat itu. "Jangan terlalu banyak berurusan dengan istri majikan." Farhan mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" tanyanya, meskipun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Jamal menatapnya serius. "Aku cuma bilang, jangan sampai terlibat. Kau tahu bagaimana hukuman di negeri ini kalau ada buruh yang terlibat skandal dengan majikan." Farhan menelan ludah. Ia memang pernah mendengar cerita-cerita mengerikan tentang nasib pekerja asing yang terjebak dalam situasi berbahaya di tanah Arab. Namun, ia tak pernah berpikir hal seperti itu bisa terjadi padanya. "Aku cuma pekerja biasa, Jamal. Aku tak punya urusan dengan mereka," jawabnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, setelah jam kerja hampir selesai, seorang pelayan mendatanginya di lokasi pembangunan. Wajah pelayan itu tampak tegang. "Farhan, Madam ingin bicara denganmu," katanya dengan suara pelan, seakan takut didengar orang lain. Farhan terkejut. "Madam Leila? Untuk apa?" tanyanya heran. Pelayan itu hanya menggeleng. "Aku hanya disuruh menyampaikan pesan. Datanglah ke rumah nanti malam, di ruang belakang." Jantung Farhan berdegup kencang. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Kenapa seorang majikan ingin berbicara secara pribadi dengan buruh bangunan sepertinya? Ia bukan kepala pekerja, bukan mandor, hanya seorang buruh biasa. Namun, ia juga tahu bahwa menolak perintah majikan bisa berakibat buruk. Akhirnya, dengan langkah berat, ia mengangguk. "Baik, saya akan datang." Saat pelayan itu pergi, perasaan tidak nyaman semakin menyesakkan dadanya. Malam itu, setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang lebih rapi, Farhan berjalan menuju rumah mewah itu dengan hati penuh kecemasan. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ia akan dipecat? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya? Setibanya di ruang belakang, ia melihat Madam Leila sudah duduk di kursi kayu berukir. Cahaya lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat lebih dramatis. Farhan menunduk, mencoba menunjukkan rasa hormat. "Madam, Anda memanggil saya?" Suaranya bergetar. Madam Leila menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Farhan, aku butuh bantuanmu." Farhan mengangguk. "Tentu, Madam. Apa yang bisa saya lakukan?" Wanita itu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin kau membantuku mendapatkan keturunan." Dunia seakan berhenti berputar. Jantung Farhan berdetak lebih cepat. Ia menatap wanita di depannya dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Madam, maksud Anda?" Suaranya hampir tak keluar. Madam Leila mengangguk pelan. "Ya, Farhan. Aku ingin kau menjadi ayah dari anakku." Dan di saat itu, Farhan tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Farhan masih terpaku. Wajahnya memucat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Wanita di hadapannya, yang selama ini ia anggap sebagai istri terhormat dari seorang pria kaya, kini mengucapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti belati yang siap menikamnya kapan saja. "Aku sudah menikah dengan Tuan Khalid selama 10 tahun, suara Madam Leila bergetar. Kedua tangannya menggenggam erat lipatan jubahnya. 10 tahun, Farhan, tanpa seorang anak pun. Ia menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Dan aku tahu, itu bukan karena aku." Farhan mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. "Madam, saya tidak mengerti," katanya terbata-bata. Madam Leila mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat rapuh, penuh luka yang tak kasat mata. "Khalid, dia tidak bisa memberikan keturunan," katanya dengan suara lirih,
Seolah-olah kata-kata itu adalah aib terbesar dalam hidupnya. Aku telah pergi ke dokter. Aku sehat. Tapi dia tidak pernah mengakuinya. Farhan menggigit bibirnya, merasa tubuhnya semakin kaku. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan semakin dalam ia memahami, semakin kuat rasa takut yang menjalar dalam dirinya. "Madam," katanya pelan, berusaha keras menjaga nada suaranya tetap hormat. "Saya mengerti bahwa ini sulit bagi Anda. Tapi, saya tidak paham, kenapa Anda menceritakan ini kepada saya?" Wanita itu menatapnya tajam. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menahannya. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, "Karena aku ingin kau membantuku, Farhan." Ruangan itu seakan mengecil, membuat Farhan merasa terjebak dalam ruang tanpa jalan keluar. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, begitu keras hingga terasa menyesakkan dada. "Madam." Suaranya hampir tidak terdengar. Ia mencoba mengendalikan pikirannya yang berputar liar. "Saya hanyalah seorang pekerja, seorang buruh bangunan. Saya tidak mengerti." Madam Leila menggeleng. "Kau orang baik, Farhan. Kau pekerja keras. Dan yang paling penting," ia menatapnya dalam-dalam, "kau lelaki yang sehat dan kuat." Farhan merasakan tubuhnya semakin kaku. Semua ini seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Ia datang ke negeri ini untuk bekerja, mencari nafkah halal, bukan untuk terlibat dalam sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. "Madam, ini tidak benar," katanya akhirnya, dengan suara yang lebih mantap. "Saya seorang Muslim. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama saya." Air mata menggenang di mata wanita itu. "Lalu bagaimana denganku, Farhan?" Suaranya mulai meninggi, putus asa. "Aku sudah berjuang bertahan selama bertahun-tahun, hidup dalam kehampaan, berharap sesuatu berubah. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya." Farhan terdiam. Ia bisa merasakan betapa dalamnya luka yang dirasakan wanita ini. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. "Madam," katanya dengan suara lebih lembut, "saya mengerti kesedihan Anda, tapi ini bukan jalan yang benar." Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan api dalam hati Madam Leila. Madam Leila bangkit dari kursinya, mendekati Farhan dengan tatapan penuh keputusasaan. "Farhan, tolong," katanya dengan suara hampir berbisik. "Aku sudah berpikir lama tentang ini. Aku tidak punya pilihan lain." Farhan mundur selangkah, merasa tubuhnya mulai gemetar. "Anda punya pilihan, Madam," katanya lirih. "Pilihan untuk tetap sabar, untuk tetap berdoa. Semua ini ada dalam takdir Allah. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, Farhan." Wanita itu kini terdengar putus asa. "Tapi takdir tidak pernah berpihak padaku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Matanya bersinar dengan sesuatu yang berbahaya, keinginan yang melampaui batas. Ia menggenggam tangan Farhan, membuat pria itu terlonjak kaget. Farhan menarik tangannya dengan cepat. "Astagfirullah, Madam." Suaranya bergetar. "Saya tidak bisa. Ini salah." Madam Leila menatapnya dengan sorot mata penuh luka. "Apakah kau tidak punya belas kasihan, Farhan? Kau punya keluarga. Kau punya anak. Kau tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah." Farhan terdiam. Dada dan pikirannya berkecamuk. Ya, ia tahu. Ia tahu betapa berharganya seorang anak bagi seorang ibu. Tapi itu tidak bisa membenarkan semua ini. "Saya minta maaf," katanya akhirnya, dengan suara yang nyaris pecah. "Saya tidak bisa, Madam. Saya tidak akan bisa menjalani hidup dengan membawa dosa sebesar ini." Madam Leila berdiri kaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Farhan," katanya pelan, Aku mohon." Farhan menggenggam kedua tangannya erat, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. "Saya minta maaf, Madam.
katanya lagi. Saya tidak bisa. Tiba-tiba, ekspresi Madam Leila berubah. Mata yang tadinya penuh kesedihan kini dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Aku tidak ingin melakukan ini, Farhan, katanya dengan suara dingin. Tapi kalau kau menolak. Ia berhenti sejenak, menatap Farhan dengan tajam. Aku bisa bilang pada Khalid bahwa kau mencoba mendekatiku. Jantung Farhan seakan berhenti berdetak. Madam, Anda tidak mungkin melakukan itu, katanya. Suaranya gemetar. Madam Leila tersenyum tipis. Apakah kau yakin? Katanya pelan. Farhan bisa merasakan tubuhnya mulai dingin. Ia tahu apa artinya tuduhan seperti itu bagi seorang buruh asing di tanah ini. Hukum di Arab Saudi sangat ketat. Jika seorang pekerja ketahuan mendekati istri majikan, hukumannya bisa sangat berat, bahkan sampai hukuman mati. Dalam benaknya, wajah istrinya terbayang dengan jelas. Senyumnya yang selalu menyambutnya di setiap panggilan video. Suaranya yang lembut ketika menanyakan kabarnya. Dan anaknya, buah hatinya yang selama ini menjadi alasan mengapa ia terus bertahan di negeri orang. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, bagaimana nasib mereka? Bagaimana jika ia tidak pernah bisa pulang? Farhan menutup mata, menarik napas panjang, dan menguatkan hatinya. Ia tidak bisa tergoda. Ia tidak bisa takut. Ia hanya memiliki satu pilihan, tetap berpegang teguh pada imannya, tidak peduli seberapa besar godaan atau ancaman yang dihadapinya. Ia menatap Madam Leila dengan mata penuh keyakinan. Saya tidak akan melakukannya, Madam, katanya tegas. Madam Leila membelalakan matanya, tak percaya dengan keberanian pria di depannya. Farhan tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Farhan berdiri di ruangan itu dengan kaki yang terasa berat. Seolah ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Napasnya tersengal, bukan karena kelelahan fisik seperti yang biasa ia rasakan di lokasi pembangunan, melainkan karena tekanan yang menyesakkan dada. Ia menatap Madam Leila, mencoba membaca ekspresi wanita itu, mencari secercah harapan bahwa semua ini hanyalah ujian yang bisa ia lalui dengan selamat. Namun, yang ia lihat di wajah wanita itu bukanlah tanda-tanda keraguan atau penyesalan. Justru sebaliknya, ada kilatan determinasi dalam tatapan matanya, sebuah tekad yang membuat bulu kuduk Farhan meremang. Ia tahu bahwa wanita ini tidak akan menyerah begitu saja. Aku bisa membuat hidupmu di sini menjadi neraka, Farhan. Suara Madam Leila terdengar pelan, hampir berbisik, namun lebih tajam dari sembilu. Kau hanya buruh. Seorang pekerja asing yang tidak punya kuasa apapun di negeri ini. Farhan menelan ludah, mencoba mengusir ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Ia tahu betul bahwa kata-kata wanita itu bukan sekadar ancaman kosong. Ia telah mendengar kisah-kisah mengerikan tentang pekerja yang dijebak dalam situasi seperti ini, dan bagaimana nasib mereka berakhir dengan cara yang tragis. Tolong, Madam, katanya dengan suara serak. Jangan lakukan ini kepada saya. Namun, wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan kekuasaan dan kendali. Kau masih punya waktu untuk berubah pikiran, Farhan, katanya sambil melangkah mendekat. Jangan buat segalanya menjadi lebih sulit untukmu. Setelah berhasil meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk, Farhan berjalan dengan langkah gontai menuju kamar kecilnya di barak pekerja. Malam telah larut, dan para buruh lain sudah terlelap, kelelahan setelah bekerja seharian di bawah terik matahari. Namun, tidur adalah hal terakhir yang bisa ia pikirkan saat ini. Kepalanya penuh dengan bayangan percakapan yang baru saja terjadi. Ancaman Madam Leila terus berputar di benaknya, menghantui pikirannya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Farhan jatuh berlutut di atas sajadah lusuh yang selalu ia bawa dari kampung halaman. Ia menengadahkan tangannya, memejamkan mata, dan mulai berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, aku tidak tahu harus berbuat apa, bisiknya. Aku ingin tetap berada di jalan MU. Aku ingin tetap setia pada imanku. Tapi aku takut. Ya Allah, aku takut jika mereka menjebakku. Aku takut jika sesuatu terjadi padaku di negeri ini. Air matanya mengalir.
jatuh membasahi sajadahnya. Ia bukan orang suci. Ia hanya manusia biasa yang memiliki banyak dosa. Tapi ia tahu bahwa satu-satunya harapan yang tersisa baginya saat ini adalah Allah. Di luar sana, angin malam bertiup lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Seolah menjadi jawaban atas doa-doanya, hati Farhan sedikit lebih ringan. Namun, ia juga tahu bahwa esok hari akan menjadi ujian yang lebih berat. Keesokan harinya, ketika Farhan kembali bekerja di lokasi pembangunan, ia mencoba bersikap seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Para pekerja lain tampak melihatnya dengan tatapan penuh tanya, seolah ada sesuatu yang mereka ketahui, tapi tidak berani mereka katakan. Jamal, satu-satunya teman dekatnya di antara para pekerja, menghampirinya dengan wajah cemas. "Han, ada apa denganmu semalam?" bisiknya. "Aku melihatmu keluar dari rumah majikan. Apa yang terjadi?" Farhan menggeleng cepat. "Tidak ada apa-apa," katanya, berusaha terdengar meyakinkan. Hanya disuruh melakukan sesuatu." Jamal menatapnya curiga. "Hati-hati, Han," katanya lagi. "Aku mendengar kabar kalau Madam Leila sering mendekati para pekerja. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani membicarakannya." Jantung Farhan berdegup kencang. Jadi, ia bukan orang pertama yang mengalami ini? Apakah ada yang lain sebelum dirinya? Jika iya, apa yang terjadi pada mereka? Ia merasa tubuhnya semakin dingin. Ini bukan sekadar permainan biasa. Ini adalah perangkap yang sudah dirancang sejak lama. Siang itu, saat Farhan sedang beristirahat di sudut bangunan, seorang pelayan datang menghampirinya. Pria itu tampak gugup, seolah membawa pesan yang berat. "Madam ingin bertemu denganmu lagi," katanya cepat. Lalu segera pergi sebelum Farhan bisa bertanya lebih lanjut. Farhan menatap langit yang mulai gelap. Awan kelabu menggantung, membawa hawa panas yang menekan. Ia tahu bahwa semakin lama ia menghindari pertemuan ini, semakin besar risiko yang ia hadapi. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia kembali menemui Madam Leila, itu berarti ia semakin masuk ke dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari. Di dalam kepalanya, suara-suara berperang. Jika aku menolak, aku bisa dijebak. Jika aku menurut, aku akan kehilangan segalanya. Apa yang harus aku lakukan? Ia mengepalkan tangannya erat. Ia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, ia harus tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Malam ini, ia akan menghadapi Madam Leila untuk terakhir kalinya. Dan ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa kehilangan nyawanya. Ketika malam tiba, Farhan berjalan menuju rumah besar itu dengan langkah mantap. Namun, tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini ia tidak datang dengan rasa takut. Ia datang dengan tekad yang bulat. Pelayan yang menunggu di pintu membawanya ke ruangan yang sama seperti sebelumnya. Madam Leila sudah menunggu di sana, duduk dengan anggun di sofa mewahnya. "Kau datang juga," katanya dengan senyum tipis. Farhan menarik napas dalam-dalam. "Madam, ini pertemuan terakhir kita," katanya tegas. Madam Leila mengangkat alisnya. "Maksudmu?" "Saya tidak akan melakukan apa yang Anda minta," kata Farhan dengan mantap. "Dan jika Anda mencoba menjebak saya akan bicara. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, dan saya yakin ada orang di luar sana yang bersedia mendengarkan." Madam Leila terdiam, lalu tertawa kecil. "Kau berpikir kau punya kekuatan di sini, Farhan?" tanyanya. Farhan menatapnya tanpa ragu. "Saya tidak butuh kekuatan, Madam. Saya hanya butuh kebenaran. Dan saya akan bertaruh bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang jujur jatuh dalam jebakan seperti ini." Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan Farhan yang merasa terpojok. Untuk pertama kalinya, Madam Leila terlihat ragu. Dan di saat itu, Farhan tahu bahwa ia baru saja memenangkan pertarungan ini. Farhan meninggalkan rumah majikan dengan dada yang masih berdegup kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tahu ia telah mengambil keputusan yang benar, tetapi ia juga sadar bahwa pertarungan belum selesai.
Madam Leila bukan tipe wanita yang akan menerima penolakan begitu saja. Benar saja, esok harinya suasana di tempat kerja terasa berbeda. Para pekerja menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang penuh iba, ada yang penuh ketakutan, dan sebagian besar hanya memilih untuk menghindarinya. Farhan merasakan firasat buruk menjalar dalam tubuhnya. Jamal buru-buru menghampirinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Han, aku dengar sesuatu yang buruk," bisiknya. Farhan mengernyit. "Apa maksudmu?" Jamal menelan ludah. "Aku dengar Madam Leila bicara dengan pengawas proyek pagi ini. Dia bilang kau telah melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya." Dunia seakan berhenti berputar. Farhan merasa lututnya hampir goyah. "Tidak, itu tidak mungkin," katanya. Suaranya bergetar. Jamal menatapnya dengan penuh kesedihan. "Han, kau tahu, di sini, majikan selalu benar. Jika tuduhan ini sampai ke telinga yang salah, kau bisa ditangkap." Farhan menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang meluap dalam dirinya. Ia tahu ini bisa terjadi, tapi tetap saja, mendengarnya secara langsung membuatnya merasa seakan dunia runtuh di sekelilingnya. Malam itu, Farhan tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamarnya yang sempit, memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Pikirannya kacau, hatinya penuh ketakutan. Jika Madam Leila benar-benar melaporkannya, maka hanya ada dua kemungkinan, penjara atau sesuatu yang lebih buruk. Ia tahu bahwa di negara ini, buruh seperti dirinya tidak punya banyak hak. Tuduhan sekecil apapun bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Ia mencoba mencari jalan keluar. Kabur? Tidak mungkin. Paspor dan dokumennya ada di tangan majikan. Jika ia melarikan diri, maka ia akan menjadi buronan. Meminta bantuan kedutaan? Mungkin, tetapi prosesnya panjang, dan ia tidak tahu apakah ia masih punya cukup waktu. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya dengan suara serak. Ia meraih ponselnya, membuka foto istri dan anaknya. Wajah mereka yang penuh harapan menatapnya dari layar kecil itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menunggu kepulangannya. Menunggu ia membawa rezeki untuk kehidupan yang lebih baik. Farhan mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan cara untuk selamat. Esok paginya, sebelum matahari terbit, Farhan membuat keputusan. Ia harus berbicara dengan Tuan Khalid. Ia tahu ini berisiko, tetapi jika ia tidak melakukan sesuatu, maka nasibnya sudah jelas. Ia berjalan menuju rumah utama dengan langkah mantap, meskipun dadanya berdebar kencang. Pelayan yang bertugas membukakan pintu menatapnya dengan ragu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Farhan menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin bertemu Tuan Khalid. Ini sangat penting." Pelayan itu terlihat bimbang, tetapi akhirnya ia mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan muncullah Tuan Khalid, pria bertubuh tinggi dengan jubah putih yang selalu tampak rapi. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya terdengar tajam. Farhan menelan ludah, lalu memberanikan diri menatap majikannya. "Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, Tuan," katanya. "Ini tentang Madam Leila." Tuan Khalid menatapnya dengan pandangan tajam. "Aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosong," katanya dingin. "Tuan, saya mohon, ini soal tuduhan yang mungkin akan merusak hidup saya." Suara Farhan bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Tuan Khalid terdiam sejenak, lalu melirik pelayan di sebelahnya. "Kita bicara di dalam." Farhan merasa lututnya lemas. Tetapi ia harus kuat. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Di dalam ruangan besar dengan sofa mewah dan lampu kristal yang berkilauan, Farhan berdiri dengan tangan gemetar. Tuan Khalid duduk di depannya, menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Bicara," katanya singkat. Farhan menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Madam Leila memintanya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, bagaimana ia menolak, dan bagaimana kini ia berada dalam ancaman. Sepanjang cerita itu, wajah Tuan Khalid tetap tanpa ekspresi. Ketika Farhan selesai,
Ada keheningan panjang yang begitu menegangkan. Akhirnya, Tuan Khalid bersandar ke belakang dan menghela napas. "Aku tahu," katanya pelan. Farhan membelalakan mata. "Tuan, apa maksud Anda?" Tuan Khalid menatapnya dengan mata tajam. "Aku tahu istriku tidak bahagia. Aku tahu dia ingin seorang anak. Dan aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memberinya itu." Farhan tercekat. "Jadi, selama ini, Tuan Khalid sadar? Tapi yang tidak kusangka," lanjut pria itu dengan suara yang lebih dingin, "adalah bahwa dia berani melakukan sesuatu sejauh ini." Farhan menatap pria itu dengan hati-hati. "Tuan, saya mohon, saya hanya ingin hidup saya selamat." Tuan Khalid menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, "Aku akan menyelesaikan ini." Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Farhan baru saja bersiap untuk bekerja ketika seorang pengawas proyek mendatanginya dengan wajah serius. "Kau dipanggil ke rumah utama." Farhan merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju rumah besar itu. Namun, kali ini, suasana terasa berbeda. Para pelayan tampak berbisik-bisik. Ekspresi mereka penuh kejutan. Ketika ia masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya. Madam Leila duduk di sofa dengan wajah pucat. Matanya merah seolah baru saja menangis. Di depannya, Tuan Khalid berdiri dengan ekspresi dingin. "Aku sudah memutuskan," kata Tuan Khalid. "Leila akan kembali ke rumah keluarganya di luar negeri. Dia tidak akan tinggal di sini lagi." Farhan membelalakan mata. "Tuan?" Tuan Khalid menatapnya. "Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang menghancurkan harga diriku tetap ada di sini," katanya dengan nada penuh kekuasaan. "Kau bisa kembali bekerja. Aku akan memastikan kau aman." Farhan merasakan kakinya hampir lemas. Ia tidak menyangka semua ini akan berakhir seperti ini. Ketika ia melangkah keluar dari rumah itu, untuk pertama kalinya sejak hari pertama ia tiba di negeri ini, ia merasa bebas. Ia menatap langit yang cerah, lalu menutup matanya dan berbisik pelan, "Alhamdulillah. Hidup selalu memberi kita godaan. Tapi hanya dengan iman yang kuat, kita bisa melewati ujian." Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.